Halo teman-teman Sobat SB, sekarang Mimin SB mau ngebahas 5 cara menghadapi konflik. Pasti semua orang punya konflik kan? Baik konflik yang antar teman, ataupun dengan kekasih, ataupun dengan keluarga sendiri. Yang pastinya konflik itu tidak dapat dihindarkan dari kehidupan kita. Nah, sekarang Mimin SB mau bahas 5 cara menghadapi konflik atau menyelesaikannya. Nah, sebelum kita mulai 5 cara menghadapi konflik, kita harus tahu dulu nih, kalau dalam konflik ada dua kepentingan, yaitu kepentingan diri sendiri atau yang akan kita sebut dengan assertiveness, dan juga kepentingan pihak lawan atau yang akan kita sebut cooperativeness. Nah, cara yang pertama untuk menyudahi atau bahkan tidak menjadikan konflik adalah avoiding. Dengan syarat assertiveness dan cooperativeness rendah. Avoiding dapat dilakukan ketika masalah tidak penting bagi kedua pihak ataupun konflik sepele dan belum jelas. Tentunya, bila kita bisa menghindar agar tidak jadi konflik, maka itu akan jauh lebih baik daripada memperdebatkan konflik yang tidak penting. Nah, manfaatnya apa aja sih dengan gaya avoiding ini? Yang pertama, terhindar dari keretakan hubungan. Tentu saja, karena tidak ada konflik, maka hubungan pun akan tetap aman dan tidak ada keretakan dalamnya. Yang kedua, terhindar dari stres. Kita tidak perlu memikirkan konflik tersebut ataupun memikirkan hasilnya. Yang ketiga, manfaatkan waktu untuk berkonflik untuk hal yang penting. Misalnya, mengejarkan deadline yang belum kelar ataupun tugas yang belum kelar. Nah, kita akan masuk ke gaya yang kedua, yaitu competing atau berkompetisi dengan syarat assertiveness tinggi dan cooperativeness rendah. Kapan sih gaya competing dapat digunakan? Gaya competing dapat digunakan ketika kepentingan kita adalah yang terbaik. Tentu saja didasari oleh fakta ya, dan data, bukan dengan egoisme diri sendiri. Dan juga ketika urgent ataupun kita harus mengambil solusi dadakan. Nah, apa sih manfaat dari gaya competing ini? Yang pertama tentunya hasil akan cepat diambil dan bisa meningkatkan respect orang lain terhadap kita. Namun, bila kita terlalu menggunakannya terlalu sering, gaya competing ini justru akan menjadi bumerang dan akan membuat orang lain akan malas terhadap kita. Yang ketiga, accommodating atau akomodasi dengan syarat assertiveness rendah dan cooperativeness tinggi. Kapan sih gaya accommodating dapat digunakan? Gaya accommodating dapat digunakan ketika konflik disebabkan oleh karena kesalahan kita dan juga bila kepentingan kita dalam suatu konflik rendah dan orang lain memiliki kepentingan yang amat tinggi dalam konflik tersebut. Nah, gaya accommodating ini juga bisa dipakai ketika kita berkonflik dengan orang penting yang harus kita jaga hubungannya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, manfaat dari gaya accommodating ini adalah memberikan kesempatan pada orang lain untuk mencari solusi dari sebuah konflik dan juga tidak menyebabkan perpecahan besar karena kita akan mendukung apa yang akan diambil oleh pihak lawan. Gaya yang keempat, collaborating atau kolaborasi dengan syarat assertiveness dan cooperativeness tinggi. Nah, apa sih atau kapan sih gaya kolaborasi dapat digunakan atau diterapkan dalam suatu konflik? Yang pertama, adanya kesepakatan dalam kedua pihak dan adanya rasa saling percaya di mana kepentingan diri sendiri dan orang lain tinggi dan kita akan berusaha untuk memenuhi kedua-duanya. Manfaatnya adalah membangun rasa percaya, membangun rasa tanggung jawab, dan mengurangi tingkat stres. Karena tentunya pemikiran-pemikiran dan beban dari konflik ini akan dibagi dua. Nah, kita akan masuk ke gaya yang terakhir, yaitu gaya compromising atau kompromi. Dengan syarat assertiveness sama dengan cooperativeness. Yang artinya kita tidak bisa terlalu memaksakan kehendak kita dan lawan pun tidak bisa terlalu memaksakan kehendaknya. Jadi di tengah-tengah. Nah, kapan sih gaya kompromi dapat digunakan?
Tentunya, gaya kompromi dapat digunakan ketika adanya konflik yang kompleks yang menuntut kedua pihak untuk mengalah atau sedikit mengurangi kepentingannya, dan juga kolaborasi yang dilaksanakan sebelumnya gagal sehingga kedua belah pihak harus menurunkan standarnya. Nah, dari gaya kompromi ini tentunya ada manfaatnya dong. Yang pertama, memberi solusi sementara, karena gaya kompromi tidak memenuhi seluruh kepentingan kedua belah pihak, akan menghasilkan solusi yang cepat dan melibatkan dua pihak. Nah, sekian Mimin SB sharing tentang 5 cara menangani konflik atau conflict management. Terima kasih.